Kalau terangkan masalah apa yang dinamakan sumpah apa? Sumpah apa bu? Kelingan orang. Sumpah li'an. Sumpah li'an itu sumpah yang diucapkan oleh seorang suami yang menuduh istrinya untuk berbuat mesum atau berbuat yang zina. Nah, ini aturan dalam agama. Kalau seorang suami menuduh daripada istrinya berbuat zina dan dia tahu sendiri perbuatan itu, maka dia harus bisa mendatangkan berapa saksi bu? 4 saksi yang benar-benar bisa diyakinkan. Dan yang boleh patang saksi ini bukan orang beruang roh, kita bu. Padahal saya roh berdiri diri. Lah pokoknya si papa ini boleh uang nyawanya. Orang aku ngerti mau aku ngerti aku yang mau. Jadi saksi begitu sehingga sulit. Kalau memang itu sulit, maka suami boleh bersumpah berapa kali? 4 kali. Tapi harus ditambah yang kelima. Kelima ini namanya sumpah li'an. Sumpah li'an itu suami mengatakan di hadapan istrinya bahwa benar-benar apa yang saya katakan ini adalah benar. Nek nganti saya tak omong pikiran bener, aku muga-muga kena laknate Gusti Allah. Nek nganti suami berani seperti itu, berarti dia harus berpisah dengan siapa? Istrinya. Kalau mereka ambil terangnya kan boleh, aja juga terhadap istri. Kalau istri ini dituduh, kemudian dia itu ternyata menganggap suaminya itu dusta, maka dosa itu akan kembali kepada suami dan itu nanti hukuman dari Allah akan jatuh kepada suami. Jadi nek suami menuduh istri, maka tuduhan suami ini harus diikuti dengan 4 kali diucapkan. Yang kelima dengan sumpah. Bener aku roh dewe, dengan kacamata saya sendiri aku roh dewe. Senajan aku ora iso mendatangkan saksi. Nek nanti aku omong aku iki ora bener, aku dusta, aku wani dilaknat Gusti Allah. Tapi begitu juga istri yang dituduh ini juga bisa, karena suami tidak bisa mendatangkan saksi 4, maka istri ini bisa bersumpah demi Allah. Dia nglakoni apa orang, maka dia nglakoni dhewe muni nglakoni, dan yang kelima dia harus bersumpah di hadapan Allah kalau memang ini benar tuduhan suami dan dia melakoni benar, maka laknat Allah akan jatuh kepada dirinya. Sumpah ini namanya sumpah li'an. Nah, sekarang yang kita baca dari ayat 11 sampai pada ayat 17, ini Allah memberikan contoh. Contoh ini sapa? Sing dienggo contoh ya kuwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Siti Aisyah. Pada suatu saat Nabi Muhammad itu berdakwah. Di dalam dakwah itu dia mengalami satu istilahnya itu tantangan daripada orang kafir, sehingga dia itu terjadi peperangan dari Bani Mustalik. Ya. Pada waktu dia dalam peperangan itu, maka salah satu di antara istri-istri Nabi itu pasti ada yang mendampingi Nabi ketika perang. Jadi istri-istri Nabi itu banyak, karena atas perintah Allah, dan kebanyakan istri Nabi itu adalah tidak lebih dari 4. Ya, jadi walaupun banyak jumlahnya, tapi tidak pernah lebih dari 4. Maksudnya piye bu? Piye maksudnya? Lebih dari
Sebetulnya lebih dari 4 jumlahnya. Tetapi ketika bersamaan dari wujudnya itu tidak lebih dari 4. Karena apa? Ada yang karena meninggal, ya, ada karena meninggal sehingga dia oleh Allah disuruh untuk nikah lagi dengan janda yang mempunyai anak yatim, dan anak yatim itu ditinggal mati oleh ayahnya di dalam peperangan. Peperangan antar siapa? Peperangan antara orang Muslim dengan orang kafir. Jadi pernikahan Nabi itu jumlahnya banyak, tapi tidak pernah lebih dari 4 yang dalam satu waktu. Gitu. Itu sudah diatur oleh Allah. Karena apa? Karena untuk memelihara anak yatim yang ditinggal oleh bapak-bapaknya yang meninggal pada waktu peperangan dengan orang-orang kafir. Nah, itu diantaranya. Nah, kalau pada waktu terjadi dakwah, ketika dakwah dan ada peperangan, ini biasanya Nabi itu didampingi oleh salah satu istrinya yang dipilih. Ya, istilahnya apa tuh? Yang dijatah oleh Nabi, siapa kamu yang mendampingi? Zainab, kamu yang mendampingi mungkin Hafsah, mungkin yang mendampingi Maimunah, mungkin yang mendampingi Siti Aisyah. Nah, pada waktu itu terjadi satu peperangan dalam dakwahnya yang mendampingi yaitu Siti Aisyah. Nah, ketika pulang dari peperangan itu, Nabi sudah mendahului pulang, diselamatkan oleh kaum muslimin. Dan pada waktu itu ternyata Siti Aisyah itu menaiki, kalau di sana namanya skuduk. Skuduk itu unta yang membawa kemana-mana ketika ada peperangan. Juga naik unta, Siti Aisyah juga naik unta. Berarti naik unta biasanya Bu, kalau di Mekah itu untanya kemudian ada seperti apa ya? Nek ini apa yo? Yo besar yo. Oh yo kermun kok piye ya? Seperti ya kaya ini itu tapi cilik itu yo sekudung namanya itu. Nah itu digunakan untuk membawa orang-orang dari satu tempat ke tempat. Nabi juga mesti punya kendaraan seperti itu. Siti Aisyah juga punya kendaraan seperti itu ketika mendampingi Rasulullah ketika dalam peperangan. Nabi sudah dahulu dengan orang-orang Muslim setelah terjadi peperangan itu, tetapi Siti Aisyah di tengah jalan ternyata dia itu ingin buang hajat yang jalan itu Bu. Akhirnya dia berhenti dan diantarkan oleh sekuduk yang membawanya itu. Nah, ketika Nabi meneruskan perjalanan, Siti Aisyah itu berhenti di jalan, kemudian dia itu ngambil untuk mungkin ya mau pipis atau buang air bisa nggak tahu ya kebutuhannya. Setelah itu dia mau naik hidup lagi, ternyata dia ingat kalungnya itu hilang. Nah kalung ini diperkirakan apa tadi kita kira jatuh ketika dia itu buang hajat itu. Dia kembali turun lagi dan mencari di tempat dia itu buang hajat tadi. Setelah ketemu dia kembali, ternyata yang membawa sekeduk ini sudah berangkat, tidak ada. Ya dia ternyata ya sampai menangis, waduh aku kok ditinggal. Karena mungkin dikiranya ya Siti Aisyah sudah ada di atas, di bawah ternyata dia belum naik. Itu turun lagi karena mengambil kalungnya. Setelah dia kembali ke tempat itu, maka kendaraan itu sudah tidak ada. Dia terus mengikuti perjalanan orang-orang Muslim. Nah, setelah itu dia sampai menunggu, dia aku kira-kira enek kendaraan apa orang. Ini Siti Aisyah. Nah, ketika menunggu itu sampai dia tertidur di pinggir jalan. Siti Aisyah istri Nabi itu, istri Nabi satu-satunya yang perawan, yang dinikah mulai dia itu masih
bujang kecil dan yang paling pinter, ya, cekatan, dan dia energi sekali, sering mengikuti di dalam peperangan Nabi Siti Aisyah, dan dia menghafal hadis berapa ribu hadis begitu. Nah, Siti Aisyah itu sampai tertidur di pinggir jalan karena menunggu barangkali nanti masih ada kendaraan di belakang. Karena kalau pulang peperangan ini biasanya Nabi mengatur yang pulang itu tidak boleh berbareng, tetapi harus sekelompok. Siapa sih bareng Nabi, siapa yang di belakang, siapa yang di belakangnya lagi. Sehingga kalau ada perlawanan di tengah jalan, itu pasti harus ada persiapan. Ini orang-orang Muslim pada zaman dulu begitu Bu, perangnya tidak seperti sekarang. Perangnya nganggo perangnya nganggo nuklir, nganggo bom, tidak begitu. Pada waktu dulu tidak ada Bu. Dia naik unta, terus pakai panah, pakai itu, pakai apa namanya, berak, apa itu? Mungkin di sini ya, seperti coklat itu ya. Nah, setelah itu ketika Siti Aisyah itu tertidur di pinggir jalan, maka ada orang namanya Sofwan itu. Siapa ini namanya? Ada Sofwan bin siapa begitu, yang dia itu datang dan sekedurnya itu adalah masih kosong. Ternyata ketika mengetahui istri Nabi Siti Aisyah itu tertidur di pinggir jalan, dia sampai kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa istri Nabi tertinggal di sini? Masya Allah, Ummul Mukminin, ini ibunya orang mukmin. Kemudian ketika dia mengatakan begitu, Siti Aisyah terbangun. Ketika terbangun ini, dia mengatakan permasalahannya. Mengapa kok sampai tertinggal? Aku tertinggal oleh kendaraan yang pertama dan aku menunggu kendaraan yang terakhir. Nah, setelah itu maka dia menyampaikan karena aku kehilangan ini mencari ini dan sekarang sudah ketemu dan aku akan kembali tapi belum ada kendaraan. Akhirnya dia disuruh naik pada sekedul tadi dan kemudian dibawa si Sofwan itu apa Bu? Cara pengambangannya nuntun untanya dituntun. Ya. Ketika peristiwa Nabi apa itu istri Nabi Siti Aisyah itu naik sekedul itu dibawa oleh Sofwan ini, ada orang-orang kelompok yang lain. Kan mesti satu kelompok gitu ya Bu. Nah itu ada yang kendaraannya longgar, nah itu disuruh masuk itu. Tapi di antara sebagian daripada kelompok ini ada orang-orang yang berhati munafik. Munafik itu ya Bu. Boleh sebenarnya dan suka menyebar fitnah. Ketika dia melihat Sofwan ini menolong Siti Aisyah untuk naik ke sekutunya ini, maka ada seorang munafik yang namanya siapa ya, orang munafik ini yang terkenal itu, tidak begitu kelihatan pun saja ini. Akol, ya, seorang sahabat Nabi Sofwan bin Mu'attal ini yang ditemukan, kemudian yang membawa Nabi, kemudian yang membawa istri Nabi, kemudian ada seorang munafik yang menemui pada waktu itu. Ketika roh iki, wah, jadi wanita munafik, begitu roh kuwi, dia menyatakan, wow, berarti Sofwan ini sudah nyeleweng ini, kok wani-wani ini munggah ini istri nah begitu itu kemudian dia mengatakan pada orang-orang yang ada di sekelilingnya itu, dulu enggak wakil yang hati munafik seperti itu, kita ada enggak ada begitu. Enak orang kira-kira yang punya apa itu ini banget, kadang-kadang nggak ngerti jalan kiri, ujuk-ujuk cerita. Nah ini namanya orang-orang munafik itu ada salah seorang munafik yang berhati munafik, kemudian dia tahu masalah itu, padahal banyak orang kelompok daripada orang Muslim juga. Jadi nggak Nabi, sing bareng karo umi, neng merbuati munafik terus peristiwa itu dia mencari-cari
mungkin akan menghancurkan nama daripada Sofyan yang menolong daripada Siti Aisyah. Dia mengatakan bahwa dia telah berbuat nyeleweng Siti Aisyah telah berbuat nyeleweng dengan Sofwan bin Mu'attal itu tadi. Nah, berita itu tidak hanya dendam dhewe neng di kandak ya, sehingga dari satu mulut ke mulut, yang akhirnya setelah sampai ke tempat wong Islam kabeh rame ngene kono. Bapak Sofwan itu sudah nyeleweng dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah telah nyeleweng dengan Sofwan bin Mu'attal. Padahal itu sahabat Nabi juga. Nah, setelah itu Nabi mendengar, ya Nabi mau berkata, apa betul istriku seperti itu? Nah, ya rodok berapa ini memang contoh daripada sumpah apa itu tuduhan suami istri tadi loh. Ini Allah mencontohkan sendiri dalam Al-Quran seperti itu. Nah, kemudian setelah disampaikan kabar itu, berita itu rame. Ini dari nomor sekian sampai nomor 17 tadi ya, tak ungkas gitu ya. Nah, kemudian setelah disampaikan itu ramai orang-orang Muslim. Wah, istri Nabi sudah berbuat zina. Istri Nabi ternyata sudah tidak dapat menjadi contoh. Wah, gede-gede nih, jadi wong munafik. Mungkin yang munafik kepengin ngejlokne kancane, boleh raine dhewe, itu biasanya seperti itu. Sehingga Nabi agak berat dan akhirnya dia rodok apa istilahnya Siti Aisyah rodok piye Bu Bro? Sinis ora? Ya rodok sinis apa ya? Dek datane karo Sofwan kuwi, apa ya bener ya istriku seperti itu? Padahal selama ini tidak benar. Tidak pernah seperti itu. Sampai-sampai datang satu ayat yang ngandani Nabi Muhammad. Kowe iki aja gampang-gampang. Begitu nampa kata-katane orang walaupun itu orang bolomu wong Islam dhewe. Munggoe kowe mungkin elek, kan munggoe Gusti Allah apik. Itu adalah ayat yang 11-12. Mungkin berita yang dibawa tadi itu menurut mereka adalah jelek, tapi menurut Allah apik. Maksudnya dia itu karena Siti Aisyah tidak seperti itu. Kalau kowe iki kok berapa jur kowe rodok karo Siti Aisyah rodok curiga ngene ta Bu sini. Nah, karo Sofwan juga begitu. Rodok curiga, lho wong munafik kok pinter ya. Wah, iki wis ngene munafik diomongi yo enek sing. Kira-kira enek sing kena kok ora. Nek awake dhewe iki enek berita ngono kira-kira enek sing kena kok. Enek kok nek. Awake dhewe iki lho rasa ora becik. Mesti enek sing kena. Oh iya yo, ngono kuwi pancen yo. Mungkin toh masih istri Nabi, mau yang menungso. Kadang-kadang kan begitu ya Bu. Ya, seperti itu, seperti berita yang seperti itu terjadi. Gusti Allah sampai nampak dengan kata-kata. Yang apa kowe kok nganti percaya? Padahal itu menurut awakmu elek, nek menurut Gusti Allah kuwi nanti maksude urung karo arek iki bener. Kok kowe percaya? Kok kowe iso nampa? Aja kaya ngono kuwi. Nek nanti kowe kaya ngono kuwi, berarti kowe padha karo sing membawa berita. Itu berita bohong padahal. Menurut Allah baik, tidak begitu itu. Itu berita bohong menurut Allah. Tapi menurut kaum munafik mau itu berita yang benar. Ini dulu ini yo akeh banget tak omongi ning ojo. Nah, kayak ini. Lah kok mengerti dhewe, ya ora jarene kok. Ya lah, berarti jare lho. Bener piye? Lah tenan nek wong kulinane ngono. Padahal jare gak ngerti. Padahal kalau kamu itu lalu ini pun kamu tidak tahu benar,
gak ngerti belas, nek kok meyakinkan. Sehingga berita itu koyo-koyo iso ditompo. Orang yang 18 tahu-tahu Sofwan itu kok menyuruh Aisyah itu naik sepeduk. Itu kalau tidak ada janji-janji tidak mungkin. Wah, diyakin-yakin begitu dengan kata-katanya. Sehingga banyak orang yang kena, tetapi juga ada banyak orang yang tidak percaya. Karena apa? Selama itu Siti Aisyah itu tidak pernah terjadi seperti itu. Padahal Siti Aisyah sudah menyampaikan mengapa dia itu tertinggal, karena ada masalah ini. Sehingga saya tertidur dengan jalan menunggu kelompok yang terakhir berangkat iman. Setelah itu ketemu dengan Sofwan itu sudah saya sampaikan masalahnya, dan akhirnya Sofwan itu kasihan karena ini istri Nabi, harus dihormati, harus dijaga, dan harus diselamatkan. Ini menurut Sofwan. Kemudian disuruh naik sepeduk itu, diselamatkan, diaturkan sampai ke hadapan Rasulullah hampir kena itu, hampir sampai nanti koyo-koyo dituding aku Gusti Allah, tudingannya melalui wahyu. Itu menurut kamu itu adalah jelek karena kamu mengikuti omongan mereka, tapi menurut Allah itu baik. Mengapa baik? Karena itu tidak benar dan itu berita bohong. Nabi, Muhammad, kalau ada orang-orang yang menerima berita bohong seperti itu dan dia ikut meyakinkan, gitu. Orang tertinggal ikut meyakinkan, maka bagi mereka falahu ngadabun nabi, dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Kenapa? Karena menurut hukum Allah, kalau ada tuduhan seperti itu harus ada saksi. Dia disuruh Sofwan dituduh seperti itu, dia tidak bisa untuk memberikan kesaksian. Dia tidak menjalani apa-apa. Aisyah pun juga tidak mengalami apa-apa. Hanya karena dia menyampaikan permasalahan saya seperti ini. Saya ingin menolong istri Rasul. Dia disuruh sumpah ya enggak mau. Disuruh memberikan saksi ya enggak bisa. Gitu. Nah, justru orang-orang yang mengatakan itu sebetulnya saksinya, tapi dia malah memberikan berita bohong. Nah, seperti itu ibu-ibu, sampai oleh Allah diberikan contoh seperti itu. Sehingga Nabi diberikan contoh gampang ini dilehke apa dilehke karo Gusti Allah. Muhammad, kamu dengan orang-orang mukmin jangan mudah-mudah kena hasutan berita bohong. Kalau kamu tidak bisa mendatangkan 4 saksi, jangan, harus ada 4 saksi. Nah, nanti oleh seorang saksi berarti itu berita bohong. Padahal apa yang disampaikan Aisyah, apa yang disampaikan Sofwan itu sama. Seperti itu pengakuan Aisyah, Sofwan menerima, dia ingin menolong Aisyah karena istri Rasul. Tetapi di luar mereka orang-orang yang ingin mencemarkan nama Rasulullah, sing Islami tengah-tengah, sing Islami gak pakai kuat, dia mencari-cari piye supaya Rasulullah sing apik kuwi dadi piye Siti Aisyah yang begitu anggun dan begitu istilahnya yang begitu baik hatinya, yang jujur seperti itu, mengatakan apa adanya, itu ingin dihancurkan namanya di hadapan Rasulullah. Itulah artinya orang munafik. Orang yang punya penyakit. Mengapa kok penyakit? Islami tengah-tengah. Nek pengen golek rai dhek ngaku Islam, nek pengen nyodok Islam menentukan Islam, dhek nyundul saka bumi. Seperti itu contoh-contoh orang munafik sekarang banyak sekali terjadi. Nah, aku pengen enak, aku ngatok. Kotor itu duit, itu ini, tahu nanti
Kira-kira berapa korupsinya? 300 triliun. Ning apa? Tapi kan duit itu apa jabatan itu karena apa? Karena dia mencari kehidupan untuk sendiri orang lain hancur tidak ada apa. Ini hati-hati orang munafik. Mulai zaman Rasulullah sampai sekarang, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, namanya orang yang berhati munafik itu bukan sedikit, tetapi 2/3 penduduk dunia. Hati-hati ibu ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ibu. Ya, mulai enak orang itu tidak apa ini. Enak kalau betul. Enak aja. Bang serga pengajian ini ya saya enak dilalai. Saya pengaruh ini. Bang pemindah apa itu enak dilalai. Ini diantaranya karena apa? Orang yang punya penyakit hati, penyakit munafik itu sangat berbahaya. Nengarap lamis ape, tapi nebuli grogo tidak perlu menghancurkan. Ini adalah jiwa daripada munafik. Dalam Al-Baqarah ayat yang surat Al-Baqarah sudah saya terangkan bahwa ada 3 kelompok manusia. Yang pertama yaitu orang yang buta ini. Dari kita belar dari alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yutuz zakata. Ini orang-orang siapa yang munafik itu? Yuqimu sholat, iman pada Allah, yuqimu sholat, yutuz zakat. Iman kepada hari akhir hari kiamat, karena besok ada pembalasan. Orang ini yang paling ya. Inna ladina kafaru sawa'un alaihim a'anda ta'un am tunzirun la yu'minun. Ini kelompok kedua. Di dunia ini kelompok kedua ada orang-orang kafir sing dheweke iki moto urip urip dhewe. Ora dibendet Gusti Allah. Dheweke urip sugih ya sugih dhewe, rezeki ya oleh dhewe. Gusti Allah bakal kaya apa-apa. Kuwi nek Gusti Allah aku kan Gusti Allah. Ini orang kafir. Orang yang tidak pernah percaya pada Allah dan semua hidup ini bukan dari Allah, sehingga dia hidup sendiri, semuanya itu cukup apa dhewe. Nek aku pinter ya sapa dhewe wae kok dhewe mulai nek zakat kok ini enggak karena ini saya mencari sendiri. Ya, aturan di berjalan enggak iso nopo. Ini orang kafir. Tapi yang ketiga, Bagaimana nasi maya kudu aman nabilahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nenek ngarep dheweke ngomong aku iman Gusti Allah. Hari akhir dari iman wong iki besok mati bakal dadi mantese wa ma hum bimu'minin. Nek jane atine nek omong ngono kuwi nek atine ora percaya. Ini. Mengapa seperti itu? Yuqadimun Allah bahwa yang bangunan adalah anfusahu wa ma yashurun. Di dalam hatinya ada penyakit, dan penyakit ini akan menggerogoti hati, menyebabkan orang itu berbuat seperti itu, hanya mencari selamatnya sendiri, suka menjatuhkan orang lain, dan selalu kejelek-jelekan orang lain. Wa ma bimu'minin. Dia itu adalah orang yang seperti itu. Nah, bagi mereka itu apa? Yaitu azabun alimum bima kanu yaktubun. Besok di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih karena dia itu berdusta. Nah, sukanya berdusta. Dan yang apik tapi yang diberi jawab. Ini namanya orang yang tidak pernah beres dan tidak pernah jujur. Ini di dunia itu hanya 3 itu, Bu. Yang apa itu bersih di dari pilihan Gusti Allah. 1 orang mutakin, 2 orang kafir kaki Gusti Allah belas, salah barang salah kanggo bopor salah barang. Tumindak apa ya sak sepetu. Urip-urip dhewe. Wis lapor ngono-ngono kuwi. Sugih ora iki perkoso awake dhewe ya ini.
kayak kok rezeki kalau di Gusti Allah berarti nenek. Ini kafir. Yang ketiga, nek dengan kafir, omongan yang kafir, nek artine. Ini pokok apa ini? Pokoknya ini. Ya. Jadi seperti itu dicontohkan peristiwa itu terjadi ketika zaman Rasul untuk menjadi contoh kepada kita kalau ada berita-berita tentang tuduhan-tuduhan sesuatu utamanya masalah perselingkuhan atau perzinahan, ya, maka tuduhan itu harus disaksikan secara hukum agama 4 saksi. Kalau tidak, maka menurut Allah berarti berita itu termasuk berita bohong. Orang mukmin kalau ada orang yang datang membawa berita bohong harus diterima langsung atau harus dipilah? Harus dipilah dulu. Boleh secile, boleh bukti. Ojo gampang-gampang muni lan mengikuti harapan apa omongannya jadi. Karena apa? Banyak orang yang pandai berbicara di mulut, ya, lain mulut, lain di hati. Karena apa? Hanya ingin mencari muka, tetapi dia menghancurkan kepada yang lain. Kalau sampai kita termasuk orang mukmin, nek berita apa saja yang bohong, orang yang masalah tuduhan-tuduhan zina saja, tuduhan-tuduhan yang lain, orang ketiga, jadi orang kayak nyolong ini dapat jorok, gak jari ini, barang jari ini, nek orang sah dipet, orang sah menyiapkan, orang yang menyiapkan ini juga mendapatkan azab untuk adil, siksa yang pedih, orang yang menerima ini pun juga akan oleh Allah akan diberi siksa dunia dan akhirat. Apalagi yang yakin sehingga dia berbuat sesuatu dengan keyakinan itu kemudian mengatakan bahwa apa yang dikatakan bohong itu betul-betul itu benar, padahal itu tidak. Menurut Allah itu baik, tetapi menurut mereka yang membawa berita itu adalah bohong. Ini tidak boleh, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim, kalau ada berita apa saja itu, tolong kita uji dulu. Kita apa, Bu? Diuji sih. Ojo gampang-gampang. Omongnya nyiarne ini jangan. Karena menyiarkan berita bohong itu sama hanya kita itu menggeret orang ke neraka. Mungkin nanti siksanya akan berlipat-lipat. Nek sing melok bohong iki kok jumlahe akeh juga ikut menanggung daripada dosa mereka itu. Dan mereka yang ikut mengikuti juga akan mendapatkan siksa dari Allah dunia dan akhirat. Orang yang sering seperti itu, maka di dunia dia orang itu tidak dipercaya, dan di akhirat Allah akan memberikan siksaan yang pedih. Karena apa? Karena dia menurut hukum Allah tidak bisa membuktikan yang sebenarnya. Orang mukmin tidak boleh gampang untuk menerima hal-hal seperti itu. Nek rancak melo roh dhewe, nek perlu ra usah melo. Omong apa meneh nyebar fitnah. Karena apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nek pembunuhan bunuh pakai cel mati guys. Tapi kalau fitnah enggak, seperti kayu bakar. Nek dibakar meremeh kok enggak? Nanti kita kayu nih, dia apa nggih? Nah awak dhewe nyuluk kayu itu lho, Bu. Wis ana wong terus mumpung wis hebat. Terus cukok kene, sokok kene, sukok kene. Sesuk nanti tek dadi aku kabeh. Nggih napa boten? Itu adalah fitnah, Ibu. Maka kita jangan suka menjadi orang penyebar fitnah. Ini yang sangat menyebar riba menyebar fitnah. Ya, jangan sampai orang yang mungkin percaya pada Allah
percaya kepada malaikat karena malaikat mencatat amal kita, percaya kepada kitab-kitab Allah, petunjuk Allah, hukum Allah yang diterangkan dalam Al-Quran, percaya kepada para rasul dan nabi yang menuntun kita ke jalan yang benar, dan percaya kepada hari akhir. Semua amal itu akan mendapat balas. Bakal itu piwales yang Gusti Allah kuwi kadang-kadang orang besok neng akhirat toh, tetapi kadang-kadang dicicil di bidang yang diburu. Ya balasan setiap amal manusia itu baik maupun buruk itu oleh Allah Ta'ala dibalas, Bu. Itu minta apa ya dibalas, minta apa ya dibalas. Gusti Allah nenek minta apa dibalasnya ya apa. Ditikau mulai dari 1, 10 sampai 7, 1, 10 sampai 7, 700. Al-Quran surat Al-Baqarah 261. Kaya dene wong nyebar kabar siji kan Bu. Tukul sakuni nggih. Ditandur tukang tandur manak 10. Nek wis manak 10 njur kok ulenane sak ulen iki isine kabar 100. Jadi 10 ini bisa menjadi 700. Ini Al-Quran, Bu, bukan katanya Nabi Muhammad, bukan katanya manusia, tetapi kata Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 261. Ya ini itu ibaratnya seperti itu. Dan bisa Gusti Allah yang mau saya mengambil mani loh. Tek wis cerita itu, Gusti Allah ya seperti kabeh, Bu. Apa besok sing terjadi dalam kehidupan itu Allah sudah tahu semua. Wis saya kiri-kiri catatan. Termasuk kematian kita, termasuk kita itu nasibnya piye, jodohnya piye, umurnya piro, itu sudah kiri-kiri di sana. Mau karek tombol, plek, kaya untuk tombolnya Bu. Iwayai mati plek, Israel berangkat. Iki wayane plek, Mikael kekei rezeki. Gak bisa ditukar, rezekinya manusia itu juga gak bisa ditukar. Dimoyo-moyo, diburu ya ora iso. Nek wis dadi bagiane itu tidak akan tertukar, tidak akan tertukar. Yang tadi kita harus yakin kepada Allah. Ya. Nah ini ibu-ibu, monggo semua amal manusia pasti akan dibalas. Balasan Allah itu bertingkat. Mungkin dicicil di dunia, penting ketitik Allah suwe hijau, poe pokoknya itu tidak suwe cepat, bukan mundur apa tumindake. Nah ini pasti tumindak yang mundur ape, tumindaknya yang mundur elek. Ini kali-kali murid kadang-kadang oleh Allah sudah dicicil. Kemudian nanti dicicil yang kedua gimana Bu? Berputih Bu? Dicicil yang kedua di alam kubur, alam barzakh. Ketika kita menanti dalam mati dulu di alam kubur, kita menunggu di kiamat. Soalnya Gusti Allah terakhir nanti pada waktu hari kiamat di padang mahsyar. Dan ketika kita menunggu ini namanya di alam barzakh, alam penantian, atau alam kubur, tempatnya roh-roh manusia yang telah mati. Nek sing mati kaya awake dhewe kok jeneng awake dhewe iki. Tapi kalau kita sudah mulai diambil oleh Israel, maka diletakkan di alam kubur. Awake dibalik neng kuburan. Begitu. Dan di alam kubur apa yang terjadi juga hanya dua macam. Apa itu? Satu, azab kubur. Yang kedua, nikmat kubur. Di dunia ini juga begitu. Ada dua. Kebahagiaan dunia ini juga ada, kesengsaraan dunia dan penderitaan dunia ini juga ada. Sudah dapat kita saksikan kira-kira kehidupan seperti itu? Ya, wonten apa betul? Kehidupan manusia itu ya seperti itu. Ya. Kemudian nanti di alam kubur juga dua.
nikmat kubur, siksa kubur, azab kubur. Kalau sudah nanti hari kiamat, kita dibangkitkan kembali dari kuburnya masing-masing. Yauma yasdurun nasu asnatan liyubra'a malahu. Allah menunjukkan semua amal kita. Kilo lemu, kilo disini lakonmu ning kono donya. Iki catatan lengkap delok dhewe. Oleh satu kata, satu kalimat, satu foto, satu tindakan yang tidak tercatat. Keenek belas ayat-ayat Al-Quran bacaan semuanya. Al-Waqi'ah wis tahu di sini. Lalu mungkin tidak ada satu pun yang kecil yang diwadakan. Mulanya hati-hati loh. Pemindahan hati-hati. Elek cilik ya kantor, besok yang ketok ning kono. Apik cilik besok ning kono ya ketok. Ya maya sedulur nasu asnatan liyubra'a malahu. Terusnya pamanya apa? Mithqala dzarratin khairan yarah. Tindakan itu adalah sak biji atom sing ora enek bobote saking cilik. Ya kok kamu akan tahu. Bapaknya mah di sekolah darotin syaroi ya senajan to cilik kaya apa yo bakal ketok. Oleh karena itu sekali lagi kembali pada ayat, kalau ada berita bohong, sesuatu yang tidak pasti, maka kita harus pintar-pintar. Apalagi kalau masalah tuduhan persilakan dan sebagainya, rasa omong nek orang ngerti. Sebab saya tukang ngomong iki koyo azabe yo gede, donya akhirat sing nampa azabe yo gede. Jadi yang membawa fitnah ini tidak besar azabnya, sing nampa njur nyebar luaske iki yo mikul kabeh. Innal basiru basiratun bisra ukra ayat dalam Al-Quran begitu. Setiap orang menanggung risiko amal perbuatannya masing-masing. Awas ibu, ya. Mulanya posisi disuruh mengendalikan diri, mengurangi hal-hal yang tidak baik. Setahun pisan lah dengan puasa ini, bahkan dihina wa afina anas, supaya kita bisa meninggalkan hal-hal yang tercela. Mengendalikan diri dan hawa nafsu. Hawa nafsu baik dikendalikan semuanya. Ini puasa dengan apa yang dianjurkan oleh Allah, dengan puasa menuju pada lakukan bantu. Maksudnya seperti itu. Ini saya ringkas seperti itu, Bu. Saya tidak bisa datang kayak yang tadi karena ya ada hambatan mata yang masih kurang jelas. Kalau sudah berjuang nanti ternyata belum bisa penting. Kontrol pertama, Selasa nanti kontrol kedua dan selanjutnya sampai ketiga dan selanjutnya nggak tahu. Saya berjuang ini untuk berusaha. Kok kelingan foto tafsir itu piye yang alternatif ramoco. Saya baca tadi malam bisa baca sampai ada 3 kabel. Bisa cerita ini karena saya tadi malam masih bisa baca, tapi siang begini ini kena sinar matahari ini ternyata sulit. Tapi tadi malam sudah kami baca berulang kali bisa sampai jam 10 malam tadi malam. Ya. Begitu Ibu, karena saya merasa tanggung jawab dalam hal ini, maka saya mencoba untuk hari ini bisa ketemu kalian Ibu. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Rabu yang akan datang sudah semakin baik. Kemarin ditanya itu sama, dia bisa bukan? Ya saya tak coba nih disik, tak tonton nih disik, besok jangan kontrol. Saya bertanya kepada dokter, boleh nggak latihan baca? Boleh, maka dibuka supaya ada adaptasi. Dibantu dengan kacamata kalau jalan nanti. Ya, maka saya pakai ini biasanya 10 tahun sudah tidak pernah pakai kacamata di sebelumnya saya. Tapi tahu-tahu ya itulah karena faktor usia. Baru 75 tahun Bu, sudah terpakai 75 tahun
Iya, aku juga terima kasih sama Allah. Tapi jengkel, kepingin nek iso yo sehat. Maksudnya begitu. Begitulah ibu-ibu. Sekali lagi ya Bu ya, hati-hati ya Bu. Kalau ada berita-berita bohong ya Bu. Pokoknya berita apa saja harus diteliti. Dan jangan suka melu kalau itu tidak pasti karena beban kita menanggung resiko apa? Dosa dan siksa. Ini loh yang saya ingatkan sesuai dengan ayat 11 sampai 17. Begitu ya Bu ya. Apa kita mengaku orang mukmin, maka mari berhati-hati mengikuti tuntunan, mengikuti hukum-hukum Allah. Allah memberikan situ sampai dengan contoh tentang perempuan dunia Aisyah. Setelah Nabi menerima ayat-ayat ini, kemudian Nabi yakin bahwa Aisyah itu benar. Sofwan pun juga benar. Sedangkan yang ngomong ini setelah diteliti, lah Aisyah ngomong pantas. Lah sing ngomong kae pantas. Terus diselidiki oleh Rasulullah. Kowe kok ngendi kok kae? Iki kok ngendi kok kae? Iki kok ngendi Pak? Lah sing ngomong pertama kali pantas kalau begitu. Ternyata sumbernya dari orang munafik. Nah ini bahaya sekali. Ya, pokok karena kita tidak menjatuhkan yang seperti ini. Nah, ya. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa meneruskan ayat-ayat ini yang sebaik mungkin. Apa rahasia Allah? Nek apa ini pun sok hati-hati. Ini ayat selanjutnya sampai 22 kalau tidak keliru. Ya tadi malam saya baca. Apa Gusti Allah ngekei hadiah? Nek apa ini gelem hati-hati nopo berita pada setiap harinya. Berita apa saja. Bukan hanya tujuan masalah kita, tapi apa saja berita. Kita jangan gampang-gampang untuk ditelan ya. Dilang. Oh ya, ya yakin aku percaya. Oh ya. Wah, ini kayak ngomong kayak ngomong 10, orang ngomong 10, jadi ngomong suci, jadi ngomong sekat. Sekat itu tanpa langsung naik. Akhirnya orang jadi nanti mengatur semua. Ya saya tidak baik rokok ya sama ya, begitulah tidak masuk seperti itu. Begitulah ibu-ibu dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menikah saja dan kesempurnaan yang saya itu kami keluarkan ngatas dikai contoh keluarga rumah tangga Rasulullah, yaitu Rasulullah dan Siti Aisyah sendiri. Ngaten kira-kira untuk pangapunten diraih taufiq wal hidayah. Nyuwun pangapunten kiraan kula pilih selama ini, mudah-mudahan saya nanti segera terus menuju sehat dengan ridho daripada Allah. Doa restu dengan mungkin bisa terus sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.